Kurang lebih 9 hari lagi, Bahrain akan menjamu timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Di atas kertas, Bahrain seharusnya diunggulkan karena mereka unggul head-to-head atas tim Garuda. Namun untuk saat ini, Bahrain tampaknya harus mewaspadai dengan kekuatan baru Indonesia. Karena kekuatan dari timnas pasti udah sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Dan saat ini, Indonesia kembali menambah kekuatan dengan kedatangan Messi Hilgers dan Eliano Renders. Sebuah hal yang membuat Bahrain heran karena bisa-bisanya Indonesia dengan mudah mendapatkan pemain baru. Dan untuk itu, inilah cerita jelang pertemuan antara Bahrain melawan Indonesia. Kemarin, PSSI dan Kemenkumham berhasil melakukan sumpah WNI terhadap 2 calon pemain naturalisasi, yakni Messi Hilgers dan Eliano Renders. Dengan pengambilan sumpah itu, kini mereka sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Saat ini 2 pemain tadi tinggal mengurus berkas kepindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jika semuanya beres, maka Hilgers dan Eliano sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia di awal bulan ini. Tentu sebuah kabar yang sangat bagus, karena kebetulan bulan ini timnas senior akan kembali disibukkan dengan jadwal lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Nantinya, lawannya adalah Bahrain dan timnas Cina. Hadirnya Hilgers dan Eliano pastinya mendapatkan perhatian dari calon lawan timnas Indonesia. Dalam hal ini adalah Bahrain dan Cina. Wajar jika mereka memperhatikan karena Hilgers dan Eliano bukanlah pemain sembarangan. Keduanya kini bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, yakni Eredivisie. Bahkan khusus Hilgers, di musim ini dirinya juga bermain di pentas Europa League dan beberapa hari yang lalu mampu menahan imbang tim papan tengah Premier League, yaitu Manchester United. Bahrain heran kenapa Belanda mau memberikan pemainnya ke Indonesia. Kini dengan hadirnya Hilgers dan Eliano, keduanya diprediksi sudah bisa menjalani debut saat melawan Bahrain. Momen inilah yang langsung menjadi perhatian Bahrain karena bagi mereka kekuatan dari Indonesia bakal semakin bertambah. Negara Timur Tengah itu juga heran soal mudahnya Indonesia mendapatkan pemain, terutama pemain yang berasal dari Belanda. Dalam hal ini, Bahrain menyoroti Belanda yang terkesan mau-mau saja waktu pemainnya diminta Indonesia. Padahal beberapa pemain yang diambil Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, seperti yang sudah ditunjukkan Jaitzes hingga Messi Hilgers di sepak bola Eropa. Skuad Indonesia terus berubah di setiap FIFA Matchday. Efek lain dari kedatangan Hilgers dan Eliano adalah soal skuad Indonesia yang selalu berubah di setiap FIFA Matchday. Bulan lalu, Indonesia resmi kedatangan Marten Pas sebagai penjaga gawang baru. Dan di bulan ini, mereka kembali menambah 2 pemain lagi dalam diri Hilgers dan Eliano. Untuk bulan Juni, Indonesia kedatangan Kelvin Verdong yang akhirnya menjalin debutnya saat melawan Filipina. Sebelumnya, Indonesia juga kedatangan pemain-pemain seperti Tom Hei, Jaitzes, Ragnar Oratmangun, hingga Nathan Joaon. Jadi pada intinya, di setiap FIFA Matchday hampir dipastikan skuad dari Indonesia bakal berubah dengan kedatangan pemain baru. Taktik Sintayong akan semakin sulit diprediksi. Dengan bergabungnya pemain baru, maka taktik dari Sintayong pasti akan sangat sulit diprediksi. Alasannya adalah
karena susunan pemain yang diturunkan Sintayong pastinya berbeda dari sebelumnya. Pemain-pemain baru yang bergabung diperkirakan juga akan langsung menjadi pilihan utama. Hal inilah yang pastinya bakal menjadi ujian tersendiri bagi Bahrain dan timnas Cina yang akan menjadi lawan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Peluang meraih 6 poin semakin besar bagi Indonesia. Bukan bermaksud sombong, namun dengan kehadiran Hilgers dan Eliano, kita harus semakin optimis soal hasil maksimal yang akan didapatkan oleh Indonesia. Untuk peluangnya, seharusnya Indonesia bisa meraih 6 poin dari lawatannya ke markas Bahrain dan Cina. Kita juga harus yakin jika Bahrain dan Cina tetap mampu dikalahkan, meski mereka bertindak sebagai tuan rumah. Lagian meski peringkat mereka lebih baik dibanding Indonesia, namun secara permainan Indonesia tak akan kalah. Soal ini sudah mampu dibuktikan tim Garuda ketika melawan Arab Saudi beberapa waktu yang lalu, yang mana Tom Hei dan kawan-kawan berhasil merepotkan para pemain Arab di lapangan. Soal hasil yang didapatkan oleh Indonesia, hal ini juga sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Sintayong. Pelatih asal Korea itu memastikan Indonesia tak boleh pulang tanpa membawa poin saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Karena jika poin mampu didapatkan oleh Indonesia, maka akan memperbesar peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Entah itu langsung lolos ke Piala Dunia maupun lolos ke babak keempat. Tujuannya adalah untuk merebut Bahrain dan Cina. Jika kita mengejar kedua tim ini, kita bisa dengan mudah masuk ke 3 atau 4 besar, kata Sintayong pada isplus.com. Kini, demi bisa mencapai target meraih poin di markas Bahrain dan Cina, Sintayong harus menyiapkan skuadnya dengan baik. Sementara kita sebagai fans timnas harus mendoakan agar tim Garuda mampu meraih hasil maksimal di pertandingan nanti. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Indonesia bisa mencuri poin di markas Bahrain atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi itulah sedikit cerita menjelang pertemuan antara Bahrain melawan Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.